Pak Prabowo ini sudah pernah menebus kesalahan pada zamannya Jaya Negara. Di mana Pak Prabowo menebusnya? Kan itu karmanya. Itu pada saat beliau 3 kali mencalonkan gagal. Sedangkan orang-orang yang tidak cermat, wah ini membangun dinasti, enggak. Hanya nuruti siklus. Jadi perintah dari siklus itu yang diikuti. Jadi sekarang ini harus menyatunya antara kekuatan Bung Karno dan Pak Harto. Nah ini antara figurnya Bung Karno pada Pak Jokowi, ya Pak Harto pada Pak Prabowo. Bergabung. Ya pada Gibran ini figurnya Bung Karno. Jadi mau tidak mau siklus ke situ. Prabowo jadi didukung oleh Pak Jokowi dan Gibran. Ini menyatu dua kekuatan ini. Kalau dibenturan, hancur negara ini. Selamat malam, Mbak Gatot. Selamat malam, Rahayu. Kali ini kedatangan kami ini spesial, ingin membahas tentang barusan hajat akbar, yaitu pesta demokrasi yang diselenggarakan di negara kita. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa untuk perhitungan sementara yang unggul yaitu paslon nomor 2 Pak Prabowo dan Mas Gibran. Terkait dengan hal tersebut, ada kemarin itu pernyataan pengamat politik yang mengatakan bahwa nanti setelah terpilihnya Pak Prabowo ini, mereka itu para pengamat ada yang memprediksi Pak Prabowo itu tidak bisa menjalankan tugasnya selama 5 tahun. Artinya berhenti di tengah jalan. Menurut Mbak Gatot, kira-kira kalau mungkin dikaitkan dengan teori siklus atau apa, mungkin bisa dijelaskan mengenai hal tersebut, Mbak. Monggo. Terima kasih. Sebetulnya berbicara tentang Pilpres yang barusan terselenggara ya 3 hari yang lalu, itu dalam channel Ngaji Roso ini sudah saya bahas sejak 2 tahun yang lalu, bahwa mendasarkan kepada teori siklus atau cokro manggilingan. Jadi bukan ramalan ya, saya tidak bisa meramal, cuma mendasarkan pada teori siklus. Itu sudah menyebutkan jelas, di situ YouTube-nya banyak menerangkan tentang peran Pak Prabowo dalam siklus teori atau cokro manggilingan kalau bahasa Jawanya itu, bahwa Pak Jokowi itu Raden Wijaya. Itu jelas sudah saya terangkan panjang lebar. Lantas pengganti Raden Wijaya itu adalah Jaya Negara, putra dari Pak Jokowi sendiri, putra dari Raden Wijaya sendiri, Jaya Negara itu. Nah, cuma yang saya rahasiakan waktu itu, yang saya rahasiakan, yang mewakili Pak Prabowo itu siapa, itu saya tidak pernah menyebut. Sejak 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu tidak pernah menyebut. Cuma saya sudah menyebut munculnya Pak Prabowo ini. Karena Pak Prabowo ini dalam siklusnya itu Jaya Negara. Jaya Negara. Cuma kalau ada orang menyatakan bahwa Pak Prabowo ini tidak sampai 2 tahun, tidak sampai akhir jabatan, itu saya juga menyampaikan. Karena itu menyangkut nasib dari Jaya Negara. Jaya Negara bukan 2 tahun, ya lama, cuma tidak sampai suksesinya itu gagal. Beliau akhirnya terbunuh kan, Jaya Negara itu. Nah, di sini itu kalau saya cermati siklus teori ya atau permanggilingan, itu tidak akan terjadi. Jadi Pak Prabowo ini sudah pernah menebus kesalahan pada zamannya Jaya Negara. Di mana Pak Prabowo menebusnya? Kan itu karmanya. Itu pada saat beliau 3 kali mencalonkan gagal. Pertama wakil presiden mewakili Ibu Mega,
kedua calon presiden, ketiga calon presiden, ini yang keempat. Ini sudah tertebus oleh Pak Prabowo. Karmanya tertebus betapa sakitnya sampai gagal ketiga kalinya itu. Ini yang keempat kalinya. Nah, ini kalau dulu saya sampaikan bahwa kalau Jaya Negara itu memang suksesinya tidak sukses di dalam lengsernya itu. Tapi kalau reinkarnasinya atau siklusnya itu masuk kepada Pak Prabowo, itu Pak Prabowo sendiri dalam hidup yang sekarang ya, itu sudah menebus karmanya 3 kali. Jadi mudah-mudahan ya, ini bukan karena nasib orang itu di tangan Tuhan ya. Tuhan, mudah-mudahan ini benar yang saya sampaikan tadi. Saya bukan meramal ya, ini siklus bahwa kelengahan Jaya Negara waktu itu dalam hidup yang sekarang Pak Prabowo sudah menebus. Dari bahasa Islamnya ya, insya Allah lah Pak Prabowo itu selamat sampai akhir, entah 1 periode, entah 2 periode. Nah, ini kalau menurut pengamatan saya dari siklus teori atau cokro manggilingan. Nah, cuma dalam konsep cokro manggilingan itu sering menyebut orang, figur ya, sering menyebut figur, juga kadang-kadang simbol. Yang disampaikan itu simbol, bukan figur. Bukan figur. Jadi contoh ya, sekarang Raden Wijaya itu mengawini anak 4 Kertanegara. Anak 4 Kertanegara. Yang pertama namanya Tribuana. Yang kedua, tidak salah itu Mahindra Dewi, Rajendra Dewi. Yang terakhir Gayatri. Nah, ini sebagian besar siklusnya itu bukan kepada figur. Sebagian besar pada figur, sebagian tidak. Nah, lantas Raden Wijaya juga mengawini istri yang kelima, Dara Petak dari Melayu, yang diperkirakan dari Indochina. Nah, ini yang punya anak Jaya Negara, di mana si Dara Petak sebelum dinikahi oleh Raden Wijaya, beliau minta mau dikawini, tapi kelak kalau anak laki-laki menuntut untuk sebagai putra mahkota, maka dikabulkan. Otomatis dari ibu yang lain kan protes. Iya. Nah, tapi tetap dilakukan karena ini sudah kesepakatan sebelumnya. Nah, ini kalau saya ulangi lagi, jadi di sini digambarkan bahwa figur Jaya Negara ini keras orangnya. Nah, ini mirip dengan Pak Prabowo ini, karena Pak Prabowo ini juga dari punya darah Melayu selain darah Indonesia Nusantara ya. Nah, tertebus di sini. Jadi karma yang dilakukan oleh Jaya Negara tadi oleh Pak Prabowo sudah tertebus dengan pencalonan 4 kali wakil presiden, dan sekarang ini berhasil keempat kalinya. Ini insya Allah karma tidak termakan lagi. Beliau akan berhasil sampai selesai, walaupun mungkin 1 periode, entah 2 periode. Ini menurut analisa saya. Sebab semua nasib manusia, apalagi kematian itu di tangan Tuhan, jangan Allah ya, bukan tangan manusia. Tidak bisa disikluskan juga, kadang-kadang meleset. Cuma pemikiran saya demikian. Jadi tidak sampai terjadi yang waktu itu sangat mengganggu stabilitas pada zaman suksesi Raden Wijaya itu, sehingga Jaya Negara sampai ada pemberontakan Kuti itu, terus Kursemi itu akhirnya terbunuh. Tapi ini kesalahan seperti ini dalam hidup yang sekarang itu sudah dilampaui oleh Pak Prabowo. Itu menurut pemikiran saya, dengan pencalonannya gagal sekian kali itu. Lantas teori siklus itu menyebutkan sebagian juga bukan figur,
tapi simbol. Nah, sekarang 4 anak Kertanegara yang akhirnya dikawini oleh Raden Wijaya. Jadi menjadi istri, 4 istri Raden Wijaya, plus yang kelima Dara Petak. Lantas apa, siapa 4 ini? Bukan berarti Pak Jokowi punya istri 4, enggak. Enggak begitu. Iya. Enggak begitu. Pak Jokowi cuma 1 kan istrinya. Nah, 4 ini siapa? Lah, karena 4 ini putra Kertanegara, ini simbol. Jadi 4 kekuatan. Ini siklesnya. Kalau menurut saya pribadi loh ini, maaf, jadi bukan saya keminter, ini cuma membaca siklus saja, bukan meramal. Jadi 4 ini merupakan kekuatan. Misalnya kekuatan darat, laut, udara, Polri. Dari angkatan darat, angkatan laut, udara, Polri. Kenapa? Karena Kertanegara ini kan ke Pak Harto. Dan 4 angkatan ini dalam pembinaan Pak Harto. Dibina oleh Pak Harto sebagai presiden, panglima tertinggi. Apalagi beliau itu jenderal besar. Ya. Beliau lah yang membina, baik itu karakter, sistem pendidikannya itu dalam asuhan Pak Harto sebagai presiden panglima tertinggi. Nah, sehingga setelah Pak Jokowi mengawini 4 anak Kertanegara, Pak Jokowi harus mampu merawat 4 unsur putra dari Kertanegara ini. Ini yang nanti diwarisi oleh Jayanegara, yang diwarisi oleh Pak Prabowo. Harus dengan adil beliau merawat 4 ini. Angkatan darat, laut, udara, Polri. Harus dibina, difasilitasi, dibina, dan segala itu secara adil. 4 ini juga punya artian 4 agama. Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Nah, Hindu di sini menyangkut aliran kepercayaan. Jadi 4. Ini pun juga dalam pembinaan Pak Harto. Pembinaan Kertanegara. Ini 4 putri Kertanegara ini bermakna seperti itu. Secara simbolisnya. Harus mampu merawat. Nah, juga 4 ini, kalau pada zaman Orde Baru ya, ada 4 fraksi. Fraksi Golkar, PDI, P3, fraksi ABRI. Ini di DPR ada fraksi ABRI kan, jadi 4. Sampai sekarang pun 4 ini ada. Nah, ini juga harus dirawat dengan baik, dengan adil, baik oleh Pak Jokowi sebagai Raden Wijaya maupun oleh Pak Prabowo sebagai Jayanegara. Ini maksudnya. Jadi Raden Wijaya mengawini 4 putra dari Kertanegara itu bermakna simbolisnya seperti itu. Nah, ini. Dan yang simbolis lagi, kan saya sebutkan bahwa Kertanegara itu Pak Harto, ya, sedangkan Bung Karno itu Kenaro, ya, sedangkan dan selanjutnya Anusapati, Tojo Ronggowuni, ini Pak Habibie, Gus Dur, Mega. Nah, ya, dan kekuatan ya yang saling bertikai, garis keturunan Kenaro, garis keturunan Tuhulah Metung Ken Dedes, garis keturunan Ken Dedes Kenaro, garis keturunan Kenaro Ken Umang. Ini munculnya di zaman sekarang nasionalis, agama, dan komunis. Nah, jadi ada 3 kekuatan. Walaupun sekarang komunis tidak ada, tapi tetap 3 kekuatan. Nah, ini akhirnya tercermin di dalam Pilpres, 3 kekuatan itu. Makanya semua itu kita harus mempelajari sejarah masa lampau karena siklusnya ada. Nah, seperti contoh lagi ya, yang pernah saya sampaikan waktu itu, Mas Hendra mengejar kepada saya kalau saya mengatakan bahwa nanti yang wakil dari Pak Prabowo sebagai capres itu adalah wanita. Ini yang tidak pernah saya buka. Dan saya bisa buka wanita. Jadi bahkan saya didesak, saya tidak mau karena ini alam. Saya tidak mau mendahului alam. Ternyata bukan. Lantas kalau saya buka sekarang karena sudah selesai ya Pilpres ya. Sebetulnya pemikiran saya itu siklusnya pada Bu Iriana.
Istri Pak Jokowi sendiri. Tapi kok meleset kepada Gibran. Nah, berarti ini alam sudah berubah, tapi apa ya? Tapi titik-titiknya jelas, tetap tidak berubah. Poin-poinnya tidak berubah. Gitu. Kalau konon ya itu setelah lengsernya Raden Wijaya ganti Jaya Negara, baru Tribuana Wijaya Tugadewi, baru munculnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Tapi sekarang kok wakilnya Pak Prabowo lagi. Nah, ini kan gampang hitungannya. Alam merubah, tidak mau didahului. Alam itu lebih sangat paham. Kita kan manusia biasa, hanya mengira-ngira saja. Itu waktu itu saya lebih cenderung kepada Bu Iriana yang mewakili Pak Prabowo. Tapi rupanya kalau saya lihat-lihat, saya dengar-dengar, tidak mau Bu Iriana. Nah, berarti di sini munculnya Hayam Wuruk, Gibran itu siklusnya. Iya, iya. Kalau boleh Mbah, berandai-andai Mbah ya. Misalnya Pak Prabowo nanti benar-benar lengser. Terus kan beliau kan misalnya masih belum Pak, waktu selesai menjabat. Terus apakah nanti itu Mas Gibran yang akan menggantikan kedudukan dari Pak Prabowo? Kalau menurut teori siklusnya jenengan, itu mungkin bisa dijelaskan Mbah. Nah, kalau pertanyaan itu, ya regulasi yang menjawab. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu siklus itu hanya ngikuti aja. Bagaimana menurut Undang-Undang Dasarnya? Ya wakil menggantikan. Iya. Iya, kalau presiden misalnya atau gubernur, bupati berhalangan tetap. Nah, berhalangan tetap itu kan jelas apa ya maksudnya, kan jelas. Bukan berhalangan sementara loh. Berhalangan tetap otomatis wakil kan. Nah ini. Jadi kalau ditarik ke siklus, melompat berarti. Melompat. Mestinya setelah Jaya Negara, Tribuana Wijaya Tugadewi. Enggak langsung ke Hayam Wuruk ini, Pak. Enggak. Tapi kenapa kok alam seperti ini? Alam tidak mau didahului. Alam itu punya kebijaksanaan sendiri. Itu alam itu. Sehingga dengan munculnya Gibran ini pas karena rupanya Bu Iriana rupanya tidak mau begitu, sehingga terpaksa Pak Jokowi sebagai, mungkin kalau saya amati rupanya paham siklus ini, paham. Di sini yang kadang-kadang kita ini prihatin ya, karena Pak Jokowi itu presiden, ya orang intelek, berpendidikan tinggi, mengerti politik dan sebagainya. Tapi sebagai orang Jawa tidak lepas dari paham Jawa. Sedangkan orang-orang yang tidak cermat, wah ini membangun dinasti, tidak. Hanya nuruti siklus. Jadi perintah dari siklus itu yang diikuti. Mau tidak mau harus mendukung siklus itu. Karena ini semacam perintah alam. Itu sehingga karena si Bu Iriana ya, tidak mau, tampilkanlah Gibran. Karena seperti itu langsung terkompas menjadi Hayam Wuruk. Gitu. Nah ini kalau itu ke situ itu pas siklusnya. Dan kembali sekali lagi saya ulangi, mudah-mudahan dari saya juga meyakini karena manusia biasa ya, tidak meramal dan semua itu kehendak Tuhan. Alam itu perintah Tuhan kan ya, bahwa nasib manusia itu tergantung Tuhan yang menentukan. Tapi Pak Prabowo secara karma, Pak Jaya Negara yang sekarang sosok Prabowo ini sudah menebus karmanya dengan pilihan 2 kali presiden gagal, terus sebagai presiden juga gagal. Nah ini sudah tertebus. Dulu saya mengatakan Jaya Negara tidak sampai akhir. Tapi setelah itu menurut saya mungkin ya banyak orang, entah itu pendapatnya sendiri, entah dari mana, mengatakan demikian. Kalau kita renungkan lebih lanjut,
karma sudah tertebus. Pak Prabowo tetap bertahan, gagal diulangi lagi, gagal ulangi lagi, karena merasa bahwa ini karma, saya harus terus mencalonkan, kan begitu tekadnya, akhirnya berhasil. Berarti Gitu. penebusan karma itu enggak harus kayak seperti peristiwa yang di Jayanegara itu berarti Mbak ya. Dengan gagalnya beliau mencalonkan itu termasuk juga salah satu dari penebusan karma. Mbak? Iya, yang tidak tahu apa yang dilakukan oleh Jayanegara dulu. Nah, Iya. apa yang dilakukan sehingga dia dapat dinyatakan sebagai orang yang telah berbuat salah, sebagai Maharaja Mojopahit yang kedua waktu itu. Demikian siklusnya kepada Pak Prabowo langsung terkena karma itu, dan tetap beliau bertekad tidak mundur untuk mencalonkan. Nah, selesai, itu bagus, selesai sudah, selesai. Pak Prabowo kan mengatakan saya harus jadi presiden, harus jadi presiden walaupun saya mati, kan terucap itu, Iya. terucap. Tapi insya Allah ya semua Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan ya. Saya rasa sudah menebus karmanya dengan kegagalan mencalonkan itu dulu. Itu menurut saya begitu. Ya Nggak tahu. mudah-mudahan beliau bisa menyelesaikan Iya. sampai masa Iya. akhir jabatannya Mbak ya. Iya. Iya Mbak. Kalau toh misalnya nanti Mas Gibran entah itu periode akan datang, itu beliau muncul sebagai kalau menurut teori siklus itu sebagai ayam wuruk, berarti nanti itu di eranya ayam wuruk Mas Gibran itu tadi akan muncul sosok Gajah Mada berarti. Iya. Nah, menurut Mbak Gatot, kira-kira profil yang mendekati sosoknya Gajah Mada itu kira-kira siapa ya? Wah, itu tidak tahu itu. Masih belum Nggak tahu iya, ya, iya. itu tidak tahu siklusnya. Saya tidak Iya. paham. Saya ini hanya apa ya, teori siklus, bukan meramal, bukan ya. Melihat sejarah masa lalu, zaman Singosari, Mojopahit itu hanya kok persis itu persis. Diawali dari proklamasi itu. Iya. Oke Mbak, seperti kita ketahui kan Bu Megawati sama Pak Jokowi sekarang ini kan sepertinya dalam tanda kutip itu kan berseberangan Mbak. Sepertinya kan begitu, tapi ada beberapa prediksi yang menyatakan beliau itu hanya sekedar menyeting seperti kayak itu. Kalau menurut Mbak Gatot, kira-kira perihal hubungan antara Bu Megawati sama Pak Jokowi itu akan gimana Mbak untuk kedepannya? Saya tidak paham sampai ke situ politik ya, saya bukan orang politik ya. Cuma ini Pak Jokowi berpegang kepada Cokro Manggilingan, Iya. dia konsekuen, dia disiplin dengan paham itu, sebagai petunjuk alam yang tidak mau, beliau tidak ingin mengingkari atau tidak ingin melanggar, ini tidak dipahami oleh lingkungannya, tidak dipahami, dianggap karepe dhewe. Iya. Dan lingkungan tidak memahami, karena Pak Jokowi kan wong Jawa, dia Muslim, dia orang berpendidikan, dia orang politik, tapi orang Jawa berpegang teguh kepada paham spiritual, ketepatan paham spiritual siklus, jadi pegang. Nah ini aja, jadi mungkin Bu Mega tidak paham tentang Pak Jokowi yang seperti ini. Nah mungkin yang namanya presiden ya, lurah caleg ngomong sing aneh-aneh ya, dianggap lurah ngomong aneh-aneh kan tidak enak. Jadi itu dirahasiakan. Itu yang kalau menurut saya begitu. Ada kemarin itu yang menjelaskan bahwa Pak Prabowo itu termasuk memang terah dari Mataram, Mbak. Beliau itu terah ke-8 dari Sultan Agung, dari Pangeran Kertanegara juga kalau tidak salah namanya itu. Nah, kalau menurut Mbak Gatot itu terah begitu sebagai suatu modal untuk pemimpin kita, pemimpin Indonesia, atau itu hal yang biasa itu Mbak? Kalau masalah terah itu Mbak? Begini, itu saya enggak apa ya, karena siklus terbatas, enggak bisa ke situ. Cuma ini, jadi siklus ini yang sekarang ini
selain munculnya Jaya Negara dan awal munculnya Hayam Wuruk, ada satu lagi yang perlu diperhatikan, menyatunya antara kekuatan Bung Karno dan Pak Harto. Ini pokok prinsip. Menyatunya kekuatan Pak Karno sama Pak Harto. Pak Harto, iya. Sebab di Indonesia ini tidak ada dua kekuatan yang sehebat dua itu. Kekuatan Bung Karno dan Pak Harto. Selain beliau itu mempunyai kader, baik Bung Karno maupun Pak Harto sampai sekarang masih kuat dan sangat kuat. Ya, juga militer yang sangat kuat. Juga punya konsep tentang pembangunan. Kalau Bung Karno dengan konsepnya Trisakti pembangunan, ya. Jadi yang pernah sering kita dengar ya, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang budaya. Pak Harto punya Trisakti lalu di pembangunan. Ya. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, membangun di segala bidang, ya, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dan stabilitas. Ini harus digabung. Jadi sekarang ini harus menyatunya antara kekuatan Bung Karno dan Pak Harto. Nah ini antara figurnya Bung Karno pada Pak Jokowi, ya, Pak Harto pada Pak Prabowo. Bergabung. Ya pada Gibran ini figurnya Bung Karno. Nah, nanti terus Pak Prabowo ini figurnya Pak Harto bergabung. Karena apa? Siklusnya begitu. Pada menjelang Kertanegara, zaman Singosari ya, ini menyatunya kekuatan antara garis keturunan Tugel Metung Ken Dedes dan garis keturunan Ken Arok Ken Dedes. Ini dari garis keturunan Tugel Metung Ken Dedes ini Jaya Wisnuwardana. Nah, waktu itu raja. Kalau dari keturunan Ken Arok Ken Dedes ini Narasimhamurti. Ini akhirnya menyatu. Tadinya kan saling menghantam. Anusapati, Tohjoyo saling menghantam. Tapi setelah zamannya Narasimhamurti dan zamannya Jaya Wisnuwardana ini bergabung, menyatu. Besarlah Singosari itu. Nah, lagi menyatunya antara garis keturunan Ken Dedes, Ken Arok, Ken Dedes ini Raden Wijaya. Garis keturunan Tugel Metung Ken Dedes ini Kertanegara. Punya 4 anak dikawin, menyatu. Dua kekuatan ini. Nah sekarang ini harus menyatu kekuatan itu. Harus menyatu. Jadi mau tidak mau, siklus ke situ. Prabowo jadi. Didukung oleh Pak Jokowi dan Gibran. Ini menyatu dua kekuatan ini. Kalau dibenturan, hancur negara ini. Dan konsepnya menyatu. Seperti IKN, membangun infrastruktur di mana-mana, suape uang hutang, di samping mempersiapkan untuk nyaur kan sudah ada hilirisasi itu dilakukan, ditemukan konsep ini antara Trisakti pembangunan dari Bung Karno dan trilogi pembangunan dari Pak Harto disatukan oleh Pak Jokowi dua beliau ini. Makanya kalau Pak Jokowi berpegang pada siklus teori atau Manggilingan, lingkungan tidak memahami, akhirnya itu ya tidak salah. Pak Jokowi sadar itu bahwa tidak akan memahami lah. Kalau Pak Jokowi sebagai orang Jawa memegang teguh teori siklus ini, Cokro Manggilingan, dengan tidak pahamnya lingkungan, akhirnya terus menghujat terus oligarki, menghujat tentang dinasti keluarga. Ya Pak Jokowi tertawa aja ya. Oh tidak begitu, cuma mau menjelaskan tidak enak kan. Ngosok presiden jelas sing aneh-aneh, loh ini kan tidak enak. Diam beliau. Ya itu risikonya. Ini karena tidak memahami, terjadi dipatuh Pak Jokowi melakukan itu. Sebab sekarang siklusnya ke situ, 3 siklusnya itu. Jadi tentang menyatunya dua kekuatan Bung Karno dan Pak Harto, tentang munculnya kembali Jaya Negara yang sudah menebus karma. Itu siklusnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu ada 3 ya momen pada zaman lalu itu ketemu jadi satu. Satu tentang janji Sabto Palon. Itu janji Sabto Palon. Yang kedua tentang
munculnya Gajah Mada. Ya, menjelang Gajah Mada muncul. Jangan-jangan sudah muncul bayi mungkin ya. Hayam Wuruk sendiri waktu lahir itu bencana alam di mana-mana. Itu ya. Terus lagi yang 3 menjadi 1 tadi awal Mojopahit. Jadi padahal 3 momen ini jamnya berbeda. Jamnya beda. Awal Mojopahit, ya ini munculnya Raden Wijaya, terus janji Sabto Palon, ini pada Mojopahit terakhir, ya. Nah terus kekuatan Supapalapa ini menyatu pada masa sekarang. Itu, masa sekarang ini 3-tiganya menyatu, makanya gerak ini. Alam pun tidak kuat menahan ini. Gak apa-apa, ini harus Supapalapa ini harus terulang kembali. Ya Pak Prabowo ini. Dan sekarang Supapalapa itu bukan juga Nusantara, dunia. Dunia sekarang ini. Bukan sekedar menyatukan Nusantara. Tanjung Pura, Dompu, Gurun, Haru, Pahang, Tumase, itu bukan sekedar itu, tapi dunia harus dilawan. Yang akan menghancurkan kita kan dunia. Nah, kita melawan lewat WTO ini terjadi. Terus kita dimusuhi. Jadi dan dunia nanti kalau terwujud, Laut Cina Selatan itu sarangnya berhadapan antara Cina dengan Amerika itu. Jadi yang diancam kita. Ini harus orang strategi betul yang paham ini. Ya mungkin Pak Prabowo itu orangnya yang sudah disiapkan. Jadi Supapalapa terulang kembali dan sifatnya bukan Nusantara, dunia. Terkait yang jenengan bilang tadi janji Sabto Palon mungkin bisa dijelaskan Mbak seperti apa itu Mbak? Kan sudah saya jelaskan panjang lebar itu, ada kita buka YouTube aja. Oh iya. Gitu. Jadi ini belum ditayangkan. Maksud saya mungkin gini, ini kan tadi jenengan meringkas ada 3, mulai dari munculnya Raden Wijaya yang awal berdirinya Mojopahit, kok langsung tiba-tiba ke janji Sabto Palon itu kan beda, zamannya beda. Iya, tapi kita mau kan jadi beda satu. Itu kan di akhir Majapahit. Iya, Majapahit itu kita mau jadi satu sekarang ini. Gitu. Makanya gerakannya, goncangannya keras. Mempengaruhi alam Indonesia, mempengaruhi jiwa-jiwa kita semua, para elit sampai rakyat itu goncang. Kita harus tahan itu, goncang semua ini. Karena 3 kejadian di 3 zaman ketemu jadi satu. Dan Supapalapa tadi. Ada lagi yang menyertai Supapalapa tadi, munculnya amputan tular. Karena apa? Karena apa? Amputan tular ini, di mana amputan tular bersumpah mengajarkan satu kerukunan yang sering saya sampaikan tadi. Itu. Jadi dengan 4 kejadian yang muncul pada zaman berbeda, sekarang muncul jadi satu. Ini keras. Karena apa? Kita akan menjadi surat dunia taruhannya. Itu. Jadi menjadi surat dunia. Jadi berat memang. Tapi ya kita harus sadar dan tenang karena kita ini bangsa yang gemblengan, bangsa yang tergembleng 500 tahun dijajah, hancur, tidak karu-karuan. Nah, itu akhirnya kita lebih tenang karena memori ada di sini. Kita bisa menghadapi dengan tenang karena sudah dikatakan bukan kita bangsa gemblengan yang sudah hampir hancur luluh bangkit kembali. Memorinya leluhur ada di sini semua. Itu kita rasakan sehingga kita tenang, nggak sampai kupu walaupun gonjang seperti ini karena kejadian di dunia dengan kebijakan hilirisasi ini melawan dunia. Nah, dunia tangan-tangannya di sini di Indonesia apa ada berat. ini yang bisa kami sampaikan. Coba kita istirahat dulu, nanti kita teruskan. Saya baca kembali yang belum. Oke.